Bermula kapal selam Amerika membuntuti kapal selam Rusia di Laut Barents, namun tiba-tiba kapal Rusia meledak tanpa ada serangan. Seketika sonar kapal selam Amerika mendeteksi adanya torpedo yang ditembakkan menuju kapal mereka. Beralih ke kantor pertahanan Amerika, Laksamana Fisk mendapatkan informasi kapal selam Tampa Bay hilang kontak. Di sini kita diperkenalkan pemeran utama pada film kali ini, yaitu Joe Glass. Setelah Glass mengetahui informasi kapal selam Tampa Bay hilang kontak, ia meminta kru kapal bersiap untuk mencari. Sementara di sisi lain, tim Navy SEAL yang sedang latihan mendapat panggilan oleh Laksamana Fisk. Kita ke Presiden Rusia yang bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia di pangkalan Polary, membahas masalah yang dialami Angkatan Laut mereka dengan Amerika di Laut Barents. Nah, di sini pasukan Navy SEAL dipanggil oleh Laksamana Fisk mendapat tugas untuk menyusup ke pangkalan Polary. Di sisi lain, Joe Glass dan pasukannya telah sampai di titik kapal selam Tampa Bay hilang kontak dan langsung mengerahkan pada krunya untuk mengeluarkan alat pemindai. Setelah beberapa saat kemudian, mereka menemukan kapal selam Tampa Bay berada di dasar laut dengan kondisi hancur serta mayat para kru. Glass mengarahkan navigator alat pemindai untuk mengecek di bagian buritan kapal. Dan betapa kagetnya setelah melihat lubang di kapal yang merupakan serangan torpedo, Glass seketika meminta kru untuk mode tempur serta meminta segera untuk disampaikan ke markas mereka. Man battle station. Tidak berselang lama, sonar kapal mereka mendeteksi adanya aktivitas kapal lain tepat di atas kapal mereka. Di sini komandan kapal Rusia yang menembak kapal Tampa Bay sebelumnya memerintahkan untuk menembak kapal selam Joe Glass. Namun, kapal Amerika dengan cepat mengeluarkan alat penghalau. Dengan begitu, dua torpedo milik kapal Rusia memutar dan kehilangan titik koordinat sebelumnya. Lalu kemudian kapal selam Amerika membalas dengan menembakkan torpedo, namun meleset dikarenakan kapal selam Rusia bersembunyi di selah bongkah HS. Dengan pengalaman sebelumnya, Glass memerintahkan awak krunya untuk membelokkan torpedonya 140 derajat. Dan setelah itu virtual kapal Rusia terlihat di monitor kapal Amerika. Sementara itu kapal Amerika masih tetap dikejar oleh torpedo Rusia, namun dapat lolos karena menghantam kapal Tampa Bay yang sengaja diarahkan ke sana. Di pangkalan Polary, militer Rusia menginformasikan ke Presiden dan Menteri Pertahanan bahwa satu kapal selam mereka, yaitu Volkov, kembali tertembak. Kemudian Durov selaku Menhan Rusia segera ingin merespon serangan. Di sisi Amerika, mereka baru mendapat informasi yang dikirim oleh Glass dan krunya bahwa kapal Tampa Bay hilang kontak karena diserang torpedo, dan dengan tergesa-gesa Laksamana Fisk menginformasikan ke atasannya sedang terjadi baku tembak di bawah es, di mana satu kapal selam Amerika dan dua kapal selam Rusia hancur. Joe Glass memerintahkan dua krunya untuk menyelamatkan para kru kapal Rusia yang masih hidup, yang kapal selamnya meledak di awal film, di mana salah satunya yang masih hidup, yaitu kapten kapal Rusia, dan seketika mereka dijadikan tawanan. Di sini kita diperlihatkan pasukan Navy SEAL yang mendapat tugas dari Laksamana Fisk berhasil menyusup masuk ke pangkalan Polary guna mencari informasi yang akan disampaikan ke markas mereka.
Di sini tim Navy SEAL menyiapkan alat untuk mendapatkan suara dan visual di pangkalan Polari untuk mengetahui seberapa besar kekuatan musuh. Sementara itu Rusia telah mempersiapkan sebagian persenjataan beratnya bersiap melawan Amerika. Di sisi lain Presiden Rusia bingung dan bertanya kepada pengawalnya, mengapa kapal penghancur mereka berangkat tanpa ada perintah langsung darinya, dan seketika Durov datang dengan pasukannya melakukan kudeta dan menyekap Presiden di dalam ruangan, dengan alasan Presiden terlalu lemah bertindak dalam merespons serangan Amerika. Kembali ke Joe Glass, dia sedang meyakinkan kapten kapal selam Rusia yang meledak di awal film tadi, bahwa bukan tim kami yang menembak mereka tapi meledak dari dalam kapal selam Anda sendiri, sambil memberikan bukti gambar, serta menginformasikan bahwa dia dan krunya akan menuju ke pangkalan Polari untuk menyelamatkan Presiden Rusia karena terjadi kudeta dan menjemput orangnya, yaitu tim Navy SEAL. Informasi ini dia dapatkan langsung dari kantor pertahanan Amerika. Kemudian tim Navy SEAL mendapat tugas kembali untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang ditahan oleh pasukan Durov, dan dengan senyap mereka memasuki gedung di mana Presiden Rusia ditahan, kemudian seorang paspamres Presiden Rusia yang masih selamat mengorbankan dirinya agar tim Navy SEAL dapat membawa kabur Presiden Rusia yang akan dijemput oleh kapal selam Amerika. Di sini Paspamres Rusia meledakkan dirinya bersama dengan beberapa pasukan Durov dengan cara mencabut pin granat. Tim Navy SEAL yang membawa Presiden Rusia terus dikejar oleh pasukan Durov sampai terpojok, namun mendapat bantuan oleh personil Navy SEAL yang disiapkan untuk mengintai dari jauh, dan saat itu ada kesempatan melarikan diri ke arah laut yang nantinya akan dijemput oleh kapal selam. Di momen ini Presiden Rusia dan 2 orang Navy SEAL menuju ke kapal penyelamat yang telah sampai, namun diberondong peluru oleh pasukan Durov, dan salah satu dari tim Navy SEAL tertembak dan tewas. Di sini Presiden Rusia berhasil selamat dan menuju kapal selam Amerika, di mana di sana ada kapten kapal dari Rusia yang telah diselamatkan sebelumnya. Sementara itu kapal selam Amerika diserang oleh kapal penghancur Rusia yang berada tepat di atas mereka, namun serangan pertama tidak dari kapal penghancur Rusia hanya meledak di sisi luar kapal selam. Setelah itu kapal penghancur Rusia menembakkan torpedo. Beberapa saat kemudian sonar kapal selam Rusia mendeteksi adanya torpedo yang menuju ke kapal mereka. Seketika suasana dalam kapal mencekam. Kemudian armada tempur Amerika mulai bergerak menuju perairan wilayah Rusia, mulai dari pesawat tempur, kapal induk dan kapal penghancur lainnya. Di sini kapal penghancur Rusia berbalik arah karena masih mendeteksi adanya aktivitas di kapal selam Amerika, namun tidak disangka Joe Glass meminta kapten kapal selam Rusia untuk berbicara, yang langsung terdengar oleh para awak kapal penghancur Rusia. Di momen ini kru kapal penghancur Rusia kaget mengapa ada suara mantan kapten mereka berada di kapal selam Amerika, dan spontan semua kru kapal penghancur Rusia mengurungkan niatnya untuk menyerang karena masih setia dengan mantan kaptennya. Dan di sini, kapal selam Amerika naik ke permukaan. Di markas Amerika memerintahkan Joe Glass merespon balik serangan yang akan dilancarkan ke kapal selam mereka. Di momen ini pasukan Durov mengarahkan senjata beratnya untuk menghancurkan kapal selam Rusia, dan alarm bahaya pada kapal selam Amerika berbunyi, seketika para kru di dalamnya takut, dan di luar dugaan roket yang ditembakkan pasukan Durov dari darat, dihalau oleh kapal penghancur. Rusia itu sendiri, karena krunya mengetahui mantan kapten mereka berada di dalam kapal selam Amerika. Dan saat itu pula kapal penghancur Rusia meluncurkan roket ke pangkalan militer mereka sendiri, karena mengetahui Durov dan pasukannya melakukan kudeta terhadap pemerintahan Rusia yang diinfokan sebelumnya oleh mantan kapten kapal mereka, dan seketika Durov mengetahui mereka mendapat oleh-oleh yaitu dongfeng dari pihaknya sendiri. Di akhir film, kapten kapal Amerika dan Rusia saling memuji, dan film pun selesai.